harus direkam ini. Jadi apa namanya, ketika nanti sudah dilaporkan dan sudah menjadi luaran, maka itu menjadi sumbangsih buat prodi dan buat Bapak Ibu. Karena misalkan Pak Rizky terbit di Sinta 4, Pak Jainul terbit di Sinta 2, atau Pak Doni terbit di Skopus, Bu Mia juga terbit di Skopus misalkan. Nah, itu punya impact, nanti bisa mengajukan insentif ke UPPI, Unit Pengembangan Publikasi. Dulu saya pernah dapat 5 juta itu dari UPI karena terbit di Sinta 4, Sinta 3. Nah, Pak, Sinta 3 Pak, ya. kemarin saya mau ngajuin nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kenapa? Kok nggak bisa? Katanya udah ditutup katanya. Kan Oh aku sama iya. Bu Fitrian. Jadi gini, dicek dulu di webnya UPPI, itu ada ininya, ada masanya gitu. Ada masanya Kan? sama ada kuotanya. Misalkan gini, untuk Sinta 3, oh kuotanya tinggal sekian, Sinta 4, oh kuotanya tinggal sekian. Jadi selama kuotanya masih ada dan jangka waktunya masih sesuai, itu bisa. Contoh gini, anggaran 2020-2021 itu artikelnya terbit antara tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu loh. Jadi kalau Terakhir artikelnya, kemarin tanggal 2020. iya, kalau artikelnya udah lalu gitu, itu biasanya nggak diterima. Terus syaratnya emang panjang, Bu. Saya juga dicek turutin lagi itu sama UPI tuh. Tapi habis itu dapat sih. Tapi ya emang agak rumit. Cuma ya di UHAMKA ya kita harus banyak mengetahuinya dengan cara sendiri dan kita harus nasep gitu loh. Kalau kata Pak Doni harus nasep tuh. Kan hari itu syaratnya kan yang pertama ada surat dari rektor, Pak. Surat dari rektor tuh apa sih, Pak? Dari dekan, nggak dari rektor, dari dekan. Dari dekan, Bu. Dari dekan. Jadi itu yang berarti yang bikin Bu Niat. Iya, lewat Bunia gitu. Saya mau nanya, ini kita kalau Lemlit nih harus sesama dosen UHAMKA atau luar gimana, Pak? Pertama harus sama dosen UHAMKA, Pak. Jadi lintas prodi nggak apa-apa. Misalkan Bapak sama dosen psikologi gitu, nggak apa-apa. Bapak sama dosen teknik nggak apa-apa juga. Tapi kalau di luar UHAMKA itu butuh MOU, Pak. Butuh kesepakatan. Jadi butuh surat dari Lemlit UHAMKA, Lemlit kampus temannya Bapak itu nanti diketahui oleh Lemlit kita gitu. Karena itu udah lintas universitas ya. Jadi boleh sama dosen selain UHAMKA, tapi mekanismenya harus ada MOU gitu, Pak Doni. Gak apa-apa, Pak, kalau ada teman yang mau join riset sama Bapak, misalkan Bapak punya riset apa nih, nah itu nanti masuknya ke penelitian kerjasama, ada skemanya. Coba aja lihat nanti buka Semakip, skema apa yang kebuka. Iya, tapi baik Telkom dulu. Iya, Bapak Ibu, ya saya tadi lihat juga di Simpek, TMT dosen tetap Bapak Ibu, Pak Rizky dan Bu Mia itu kalau nggak salah, dan Pak Zainul ya, itu 1 Januari 2019. Jadi mungkin tahun 2020 itu baru 2021 mungkin baru nanti 1 Januari 2021 ya, mungkin akan dijadwalkan betul Arkom. Saya juga nggak paham ya bagaimana mekanisme siapa duluan, tapi saya lihat sih nanti kemarin kan udah Pak Rahmat udah nanya kemarin tuh siapa aja dosen PB yang belum bayar itu Arkom. Mungkin nanti akan segera. Aduh, berarti November ini. November, Pak. Katanya sih November katanya. Enggak, bukan. Kata Pak Arifin Desember. Pak Arifin kan sekretaris rektor. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, itu tentang penelitian. Yang kedua, yang ketiga tentang pengabdian sama aja ya, artinya semester ini saya sedang semester lalu saya sama Bu Mia ya di Al Islam SMP AIS itu ya. Alhamdulillah meskipun peserta skripsi ya dilaksanakan secara daring itu lancar dan mendapatkan respon yang bagus ya dari teman-teman guru. Saya harap nanti Bapak Ibu juga ngajukan juga pengabdian. Gitu. Gampang aja Pak. Jadi terkait dengan pengabdian ini nanti Bapak bisa berkolaborasi dengan siapa aja. Namun yang sekarang uangnya kecil Pak, karena saya cuma berapa gitu karena ada pengurangan anggaran. Jadi kalau pengabdian jadinya kecil. Tapi tetap harus dilaksanakan. Jadi sebagai nanti syarat untuk Jafung yang akan saya jelaskan nanti. Nah, yang terakhir ini terkait dengan karir kita Pak. Nah, jadi memang kenapa saya kumpulkan khusus untuk dosen-dosen tetap saja, karena ini memang hak-hak dosen tetap gitu. Jadi artinya saya kemarin baru ngurus
kepangkatan lektor dan alhamdulillah sudah keluar ya. Jadi artinya saya sudah ngurusnya itu sebenarnya mudah. Yang penting Bapak Ibu ngurusin gitu. Nah, jadi Pak Rizky udah punya SKTP, Pak? Pak Zainul? Oh, SKTP. Udah. Udah ya? Mau Bu Mia. Pak Zainul Udah, udah? Pak Rizky. Pak Udah. Pak Jenny juga ya. Pak Saya Doni ketinggalan belum? kan. SKTP belum saya, Pak. Pak Doni belum juga? Belum, SKTP belum. Baik, Pak. Pak Doni Belum, dan Pak. Pak Jainul harap segera membuat SKTP, Pak. Karena dengan Oke, siap. dengan adanya SKTP itu nanti itu sebagai syarat untuk membuat SK jabatan fungsional, Pak. Gitu. Oke. SKTP buatnya di mana, Pak? Buat sendiri? Di UIN, Pak, di Kopertais. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan selalu berhubungan dengan UIN nanti. Sampai nanti kita ngurus segala macam termasuk sertifikasi dosen tuh ke UIN nanti kita ngurusnya. Alhamdulillah saya gitu. sudah merasakan semuanya gitu, merasakan ngurus dari A sampai Z-nya gitu kan. Jadi memang kita gimana ya ibaratnya UIN tuh koordinator perguruan tinggi agama Islam swasta itu kita di UIN tuh. Jadi kita ngurus apa-apa kita di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi ngurus surat SKTP di sana. Habis itu ngurus surat jabatan fungsional asisten ahli di sana. Ngurus SKN passing di sana. Ngurus sertifikasi dosen di sana. Semuanya nanti akan berhubungan dengan UIN. Khususnya dengan Mas Alfred yang nomornya udah saya kirim. Jadi Bapak Ibu kalau mau bikin SKTP langsung aja kontak Mas Alfred. Nah, per 2019 kemarin itu ada tarifnya. Tarif dalam arti tarif ngambil suratnya gitu. Jadi udah hitam di atas putih, Pak. Kalau dulu kan segede apa menyannya aja gitu. Kalau sekarang udah ada hitam di atas putihnya. Misalkan SKTP. Dulu berapa Pak Rizky bayarnya? 100.000 ya? Sama udah dipatok 100.000 ya Bu Mia? 100.000. 100.000, Pak. Nah, Ditanya, jadi, Pak, Bu bayar 100.000 gitu udah Iya. ininya. 100.000. Nah, nanti untuk SK asisten ahli 200.000 gitu. Kalau nggak salah kemarin saya SK lektor saya itu 300.000. Terus sertifikasi dosen itu 500.000. Nah, jadi ada uang-uang yang memang ada SK-nya gitu. Jadi itu masuk ke mereka gitu. Bukan lagi pungli-pungli, tapi ini bukan pungli, ada kwitansinya gitu, ada ininya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Doni, Pak Zainul, wah mana nih hilang nih Pak Zainul? Mungkin hilang sinyal. Nah, jadi Saya udah bisa buat sekarang gitu, Pak. kalau nunggu SKTP nanti, bisa, Pak. Kalau SKTP itu Pak Doni udah ngajar 1 semester bisa ngajuin. Karena itu adalah legalitas awal ya dari UIN untuk kita sebagai tenaga pengajar gitu. Meskipun kita sudah dapat SK dari UHAMKA ya. Syaratnya paling hanya SK dari UHAMKA sama ijazah ya Bu Mia ya Pak Rizky ya. Nah, setelah itu untuk Bu Mia dan Pak Rizky yang udah punya udah punya SKTP, saya lihat di persyaratan asisten ahli itu kalau nggak salah udah 1 tahun mengajar gitu. Nah, jadi silakan ajukan asisten ahli melalui web ini. Saya coba share screen ya, web biar lebih asik. Berarti di situ 1 semester atau 4 semester jatuhnya sih, Pak? Bikin ini. Kalau untuk pengajuan jabatan fungsional itu minimal untuk asisten ahli itu 2 semester Pak atau 1 tahun Pak, gitu. Nih, saya masuknya dari asisten ahli dulu atau enggak, Pak Doni nanti kalau udah ngajar 2 semester, berarti kan Pak Doni baru 1 semester kan ngajar ya Pak? Iya, semester depan. Berarti Pak Doni baru bisa ngajuin nanti habis semester genap nih. Nah, kalau Pak Rizky dan Bu Mia kan udah lebih ya dari 2 semester, jadi bisa ngajuin pangkat. Ini saya coba share screen dulu, gimana mekanismenya ya. Nah. Iya, Pak. Kelihatan ya? Belum. Udah. Nah, jadi nanti masuk ke sini Pak Rizky, Bu Mia, Pak Doni nanti masuk ke web ini. Nah, ini masuknya pakai NIDN ya. Kalau belum punya, nah klik aja, tidak punya akun bikin lagi gitu. Nanti ikutin aja langkahnya. Nanti ketika login
Nah, ini isinya adalah aduh. Nah, ini pengajuan. Jadi isinya itu adalah pengajuan dan syarat-syarat yang harus dilengkapi. Nah, ini sebenarnya udah ada formatnya di sini, tinggal download-download aja. Namun yang agak rumit itu ini, Bapak Ibu. Saya logout sebentar ya. Mana nih? Soalnya kalau nggak gitu, ntar. Nah, nggak kelihatan deh. Ini saya juga buka, Pak. Ya, sebentar. Jadi nanti Bu Mia pilih yang asisten ahli. Kalau Pak Doni nanti kalau udah pilih yang ini kelihatan. Iya. Nah, jadi gini, nanti kan ini kan ada 4 nih, ada persyaratan, pengajaran, penelitian, pengabdian, penunjang, rekapitulasi. Nah, enaknya gini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal upload aja, upload semua yang diminta. Yang Bapak Ibu bisa masukin tuh yang ini melaksanakan perkuliahan nih. Karena saya sudah divalidasi, saya nggak bisa membuat ininya ya, ngeklik ininya. Jadi isinya itu pertama SK. Akun saya aja, Pak. Akun saya aja, Pak. Coba, Pak. Akun saya aja, Pak. Pakai akun saya. Ibu Mia udah ngupload. Bu Mia udah ngupload. Belum upload, makanya. Belum. Nggak apa-apa, Bu. Nanti. Belum, soalnya yang dupak apa itu lupa kan. Oh iya, ya. Emang ini urus ntar kalau udah tatap muka aja Pak lah, pusing saya lihat. Ada berapa? Iya. Nah, ada 9, Pak. Langsung ngobrol apa yang diiniin. Kalau lewat online kemarin juga susah juga. Iya. Nggak apa-apa, ini gambaran aja dulu Pak. Ya nggak apa-apa, gambaran aja ya. Jadi gini, ini Bapak Ibu input dulu 4 item ini pengajaran. Kalau pengajaran tuh yang penting Bapak siapkan SK ngajar, absen ngajar, nilai. Nah, absen ngajar, nilai sama surat keterangan ngajar. Nah, itu yang diminta itu. Dan itu harus dengan tanda tangan Ibu Dekan. Ya, Absen ngajar di mana, Pak? Absen ngajar saya pakainya gini. Ntar saya buka yang file mentah saya aja deh, nggak apa namanya, nggak itu. Jadi kita bikin sendiri gitu, Pak. Nah, kalau dulu kan saya belum online itu Pak Rizky. Pak Doni, saya belum online tuh. Jadi semuanya saya scan. Absen, nilai. Kan kalau nilai kan kita bisa download, Pak. Kan kalau nilai itu kan kita bisa download ya. Kita bisa download dari download dari apa sih? Akademik online ya. Ya kan ya? Itu nilai semuanya diupload Pak. Diupload. Nah, ntar makanya nih coba saya kasih gambaran satu aja. Karena memang harus nyicil Pak ngerjainnya. Aduh, itu emang ribet banget sih Pak, tapi memang kita harus ini ya. Makanya saya waktu dulu itu sendirian aja tuh. Maksudnya sama teman-teman Bu Lisma, Pak Agung sama Bu Elin yang angkatan waktu itu ya. Nah sekarang saya mau berbagi aja biar nanti kita ini saya mau coba sharing yang berkas saya ya. Ini. Nah, jadi waktu itu misalkan ini berkas pendidikan dan pengajaran. Nih. Kelihatan nggak nih, Pak? Coba Pak dibuka satu, Pak. Nih. Iya, Misalkan SK ngajar 2018-2019 ganjil. Nah, ini harus ada nih, Bu. Nah, ini isinya SK itu nggak perlu masuk Pak SK. SK itu nanti dikasih Mas Paujan. Kalau nggak punya, minta, Pak. Oh iya. Biasanya itu udah ada di meja kita gitu. Saya masih ada tuh SK-nya. Nah, itu harus Bapak ada Ibu SK-nya. harus punya SK ini. Jadi ketika ngajar itu setiap ngajar pasti punya SK. Gitu ya. Pasti punya SK ngajar di mana ini SK ini ya, habis SK yang sudah di-upload nih kan seperti ini kan. Terus nanti ada yang namanya Buka satu, Pak. Buka satu, Pak. Ini coba, nggak Pak, kelihatan ya? Buka satu, Pak. Coba. SK-nya nggak kelihatan ya? Belum kelihatan. Sebentar. Buka ada SK-nya cuma belum dibuka sama Bapak. Ya, sebentar. Satu aja dibuka. Tar.
Jangan yang ini, jangan yang ini. SK. Nah, ini dia nih. Nih, saya share. Ini nggak otomatis sih share screen-nya. Nah, nih. Nah, jadi ini SK Dekan. Kelihatan kan, Bu? Ya, kelihatan. Oh, iya saya belum Nah, pernah jadi punya nanti ini. di bawahnya itu ada daftar mata kuliahnya. Nah, jadi nanti ini yang diupload ke sistem tadi. Ini baru dokumen penugasan. Aku belum punya ini, Pak. Nah, nanti minta itu ke Buniar atau Mas Fauzan. Mas Fauzan, tolong saya minta SK ngajar saya yang semester ganjil tahun 2019, tahun 2020 genap. Karena Bapak itu hak Bapak Ibu gitu loh. Jadi saya baru ngeh ketika saya ngurus ini sendiri. Jadi memang semua surat tugas, semua SK yang Bapak dapat, semua apapun berkas dari kampus yang dikasih disimpan, Pak, gitu. Karena nanti ini akan menjadi penting buat kenaikan pangkat kita, gitu. Nah, jadi nanti kalau belum punya ini, silakan nanti Bapak Ibu minta ke sekretariat. Pak Ari, kemarin saya kan udah dapat SK yang semester kemarin. Tapi dari nama sama yang saya ajar beda, Pak, gitu. Oh gitu ya? Maksudnya nama pertama gelar nih salah. Yang kedua mata kuliahnya beda sama yang saya ajar gitu, sama yang saya ajar semester kemarin. Pada prinsipnya harus sama, Pak, harus menyesuaikan. Nanti lapor aja ke sekretariat gitu. Bu, ini beda gitu. Nanti akan diganti di bagian ininya, Pak, di bagian ininya. Karena nanti ini yang kita laporin. Jadi di sini tuh kita butuh 12 SKS minimal, Pak. Nah, nanti kalau ini udah di-upload, ini bukan satu-satunya yang di-upload, Pak. Jadi saya lanjut dulu ya. Jadi setelah ini nanti ada lagi namanya dokumen kinerja. Nah, dokumen kinerja itu nanti bentuknya kayak gini. Mana ya? Nah, yang penting itu absen sama nilai itu juga diupload bersamaan dengan SK tadi gitu. Kau nggak ketemu saya cari ya. Nah, gitu. Nah, jadi mulai dirancang, kemudian mulai di input gitu kan. Itu baru bidang pendidikan, Pak. Karena yang perlu di pengajuan pertama itu pendidikan, yaitu 2 semester minimal, terus nanti penelitian. Nah, di bidang penelitian itu, buat Bapak Ibu sekalian, minimal harus punya 1 artikel yang penulis pertama. Kalau Bu Mia kan udah punya ya, yang di, apa namanya tuh, di jurnal apa sih namanya tuh, Bu? Yang UIN Malang ya, Izdihar ya? Jurnal Izdihar. Nah, itu harus udah bisa itu. Pak Ari, Ya. Pak Ari, itu pas ketika udah jadi dosen UHAMK atau pas dari sebelum masuk UHAMK? Udah jadi dosen UHAMK, Pak. Tapi sebenarnya dulu saya pernah ngajuin yang udah lama gitu. Jadi minimal ada 1, Pak, yang kita jadi penulis pertama. Misalkan Pak Jainul 1, Pak Rizky 1 gitu. Jadi itu udah punya, Pak. Bidang penelitiannya, Pak. Nah, jadi nanti di bidang yang ini, di bidang yang mana tadi ya? Di bidang yang ini. Nah, ini kan ada, Mas, kelihatan kan ya? Ada pengajaran, penelitian, pengabdian. Nah, yang pengajaran tadi tuh kita masukin di sini deskripsinya, kemudian kita upload tadi SK sama apa-apanya. Ini penelitian, ini kita upload, misalkan saya nulis Jurnal Nasional Terakreditasi. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan. Nah, selanjutnya tunggu ya 10 menit. Nah, ini Jurnal Nasional Terakreditasi. Nah, kalau ini masih bisa dilihat nih, ini ada angkanya nih. Nah, jadi ini yang kita download segini banyak nih. Jadi ini ada peer review dokumen kinerja. Pertama di sini ada surat
pernyataan pelaksanaan penelitian. Ini formatnya bisa di-download. Terus ini surat pernyataan validasi karya ilmiah. Ini juga bisa di-download. Nanti Bapak Ibu untuk mempermudah saya kirim punya saya semua. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal nyontek aja. Tapi itu di Google Drive ya. Jadi karena banyak banget ya. Jadi nanti lihat aja dari situ gitu. Kemudian ini semua syaratnya dan dia minta link artikelnya terbit di mana gitu. Nah untuk Bapak Ibu minimal punya satu aja. Minimal punya satu untuk ini gitu. Untuk jadi untuk dapat asisten ahli atau lektor gitu. Hah? Kenapa Bu? Proceeding, penelitian, proceeding nggak bisa? Proceeding bisa, tapi sayang Bu, jangan diajuin karena untuk asisten ahli itu cuma butuh satu aja. Jadi kalau Ibu ajuin, nanti kayak saya waktu ngajuin asisten ahli itu hampir 200 tuh nilainya karena banyak. Jadi untuk asisten ahli itu yang penting ijazah, udah ngajar 2 semester, penelitian punya 1, pengabdian punya 1, dan penunjangnya ada gitu. Nanti saya jelasin habis ini apa aja. Jadi kalau ngajuinnya banyak itu malah sayang nanti udah kehitung di asisten ahli. Jadi kita malah rugi poin gitu. Kalau yang jurusan PAI bisa Pak ya? Bisa, yang penting gini, penelitian yang udah terpublikasi dan penulisnya kita pertama, Pak. Jadi Pak Rizky kalau penulis pertama bisa gitu. Nggak bisa ya, tinggal nunggu bulan Mei. Ya, maksudnya kalau itu udah terbit gitu ya, karena ini diminta linknya nih. Diminta link untuk Pak Ari. Kan kalau misalnya sekarang sekarang saya proceeding dulu. Nah, soalnya kan saya udah ada proceeding sama penelitian nih, sama jurnal. Nah, saya ngajuin yang proceeding dulu, jurnalnya buat nanti gitu gimana, Pak? Menurut saya jangan, Bu. Menurut saya penelitian aja, karena di situ ada yang wajibnya itu artikel gitu. Kalau proceeding, kalau dua-duanya kan sayang. Kalau salah satu juga yang diminta hanya proceeding, hanya penelitian ya. Artinya gimana ya? Ini agak tricky sih, agak gimana ya? Saya juga agak nyesel ngapain gue banyak-banyak ngajuin, padahal yang dihitung cuma 150 gitu. Saya baru karena udah mulai bisa dihitung sisa itu kalau udah lektor. Saya kemarin ngajuin, ada lebihan sekitar 30, nah itu kehitung. Jadi 30 poin itu ntar bisa dipakai lagi ke angka kredit yang akan datang gitu. Dan itu berlaku setelah jafung lektor. Kalau masih asisten ahli, itu jangan banyak-banyak dikumpulnya Bu, sayang. jadi berarti kan saya tuh kan yang proceeding di ITB, yang jurnal di UMM. Berarti saya jurnal aja Pak, bukan proceeding. Iya, jurnal aja satu. Nah, udah ya. Habis itu nanti ini semua syarat-syaratnya banyak nih. Jadi nggak hanya jurnalnya, tapi juga lembar pernyataan pelaksanaan penelitian yang ditandatangan Bu Dekan nih. Ya. Kemudian surat pernyataan validasi, ada form peer review juga, gitu. Nah, selanjutnya pengabdian. Nah, ini pengabdian itu sebenarnya bukan pengabdian yang seperti kita ketahui ya. Jadi bisa jadi Bapak memberi pelatihan menjadi juri itu sebagai pengabdian. Karena itu memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan bidang keahlian gitu. Terus di sini saya tulis 4 karena memang butuhnya 5 poin ya. Nah, kalau Bapak Ibu butuh satu aja gitu, satu pengabdian. Yang penting semua unsurnya tuh ada. Penelitian tadi berbentuk jurnal, pengabdian berbentuk laporan pengabdian. Nah, terakhir itu penunjang. Penunjang tuh isinya macam-macam gitu. Ada yang menjadi reviewer jurnal, ada yang menjadi anggota IMLA, itu boleh Pak. Jadi minimal ada satu kegiatan yang bisa menjadi unsur penunjang. Intinya keempat unsur ini harus ada: pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Nah, nanti kalau ini semuanya udah terisi, maka Bapak Ibu udah tinggal melengkapi persyaratan yang di depan tadi. Ada 11 itu kalau nggak salah, termasuk surat senat. Nah, makanya itu harus didiskusikan dengan teman-teman dosen yang lain, dari dosen PAI atau dosen PS gitu. Karena kalau ngurusnya sendiri capek sih, tapi kalau ngurusnya kita bareng-bareng, insya Allah. Nah, nanti karena ini udah dimulai ya. Kenapa Bu? Nah, ini dulu, berarti kita yang Pak, ya. maaf Pak, ya. Berarti kita yang ngisi itu bukan mau tanya dulu Pak, berarti kita tuh yang ngisi itu bukan langsung persyaratan, tapi ngisi pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang.
Oh. Ya, betul begitu Bu. Jadi Nah, itu yang kemarin saya tanyain, Pak. oh Ini yang saya bingung itu maksudnya gimana? Saya ya, ngomong sih nggak jadi bisa gitu. untuk persyaratan itu belakangan aja Bu, karena persyaratan itu kalau udah lengkap Oh semua. iya. Nah, jadi kalau Oke, sip. Ibu udah ngisi 4 poin ini, nah nanti akan ada yang namanya DUPAK, dokumen usulan penilaian Itu angka kredit. banyak Nah, banget itu. DUPAK itu bentuknya Excel, hitung-hitungan angka. Nah, itu bentuknya, Nah, itu Pak, ntar bingung saya saya. share deh. Nah, itu bisa dibantu sama Pak Alfred yang kemarin saya kirim itu. Tapi ya ada uang lelahnya lah buat Pak Alfred untuk nyusun itu gitu. Artinya yang penting gini aja, Bapak Ibu udah upload semuanya. Dan nanti ya ke Pak, dan lembar persyaratannya udah lengkap semua gitu kan. Nah, maksudnya persyaratan ini nih yang ada 12 poin ini udah ada semua. Nah, nanti bilang ke Pak Alfred, saya butuh bantuan untuk menyusun DUPAK gitu. Saya kemarin begitu gitu. Artinya saya udah ngisi lengkap semua, ngitung DUPAKnya Pak Alfred. Nah, nanti Bapak langsung aja lah telepon Pak Alfred untuk urusan-urusan dunianya gitu berapa gitu. Nah, itu artinya tergantung Urusan Bapak. dunia. Tergantung Bapak dan Pak Alfred aja nanti kesepakatannya gitu ya. Siap. Nah, jadi, Pak, sekarang saya baru paham, Pak. Kemarin soalnya saya bingung. Nah, Aduh, jadi ini gini, dan mulai dari habis mana itu ya, gitu. udah jelas kan ya, artinya nanti Bapak Ibu silakan mengajukan. Kalau udah lengkap 4 unsur itu, silakan nanti dilengkapi ini. Nanti saya akan kirim link saya, mungkin Bapak Ibu bisa akses, bisa mencontoh dari situ ya. Disesuaikan aja nanti ininya, datanya kan yang asisten ahli yang lektor gitu. Nah, saya kira itu ya, artinya karena apa, nanti kalau Bapak Ibu udah punya Jafung asisten ahli, nanti berimbas kepada tunjangan gitu. Jadi kita punya Alhamdulillah. tunjangan. Jadi SKS-nya beda Pak. Kalau Bapak masih tenaga pengajar, Nomor 1. itu SKS-nya beda sama yang asisten ahli. Yang asisten ahli SKS-nya beda sama yang lektor gitu. Jadi lumayan Pak, kita dapat tunjangan yang lumayan besar lah dari UHAMKA kalau udah punya AA, asisten ahli maksudnya. Makanya saya selalu nanya terus nih gimana status dosen kita. Nah, makanya saya selalu mengharapkan kepada Bapak Ibu untuk aktif mengurus Jafung ini gitu. Kurang lebih itu Bapak Ibu ya, saya kira udah cukup lama. Terima kasih Pak Ari. Sama-sama Pak. Jadi nanti mohon setelah ini nyicil upload Pak. Nyicil upload ke sistem PAK jelas, itu. Pak, tadi yang masalah nyicil ngumpulin SK gitu kan. Nah, kalau yang belum punya penelitian ya meneliti gitu ya. Yang belum punya pengabdian ya mengabdi gitu. Dede itu Dede. Saya nih belum mengabdi kepada masyarakat. Ya, nggak apa-apa Pak Doni, masih punya 1 semester untuk menyiapkan itu semua. Jadi ditarget aja Bapak Ibu semester ini paling nggak saya udah bisa ngajuin apa gitu. Jadi nanti semester depan bisa keluar SK-nya. Karena nanti kalau SK-nya udah keluar itu dikasih ke Mas Agus. Mas Agus ini SK asisten ahli saya. Nanti akan ada SK dari rektorat, SK penyesuaian ini nanti penyesuaian Jafung. Nah, nanti udah bertambah lah gitu. Jadi itu juga sebenarnya. Wah, saya harus masukin ke UMM terus nih. Iya, ya harus itu. Nanti Bapak akan terus ngurusin itu. Ntar syarat serdos minimal asisten ahli gitu. Ada kalau belum punya Jafung nggak bisa serdos gitu. Jadi itu kayak sistemik gitu loh. Jadi ketika saya ngurus serdos, alhamdulillah saya udah punya. Nanti ngurus lagi SK in passing namanya. SK in passing itu SK penyetaraan dengan PNS Pak. Jadi nanti kalau Bapak asisten ahli itu nanti sama dengan golongan PNS 3B gitu. Nanti kalau dapat serdos ya dapatnya golongan 3B itu Pak, penata muda 3B gitu. Nah, jadi sama PNS ininya statusnya. Jadi ya itu memang harus kita ngurusin gitu. Kurang lebih itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan sebelum saya sudahi? Tadi Pak masalah absensi yang kata Bapak belum selesai itu Pak Ari. Oke, absensi kalau yang sekarang kan bisa di download lewat spreadsheet ya.
Jadi absensi itu yang penting ada 2 Pak Doni, BAP sama absensinya, gitu. Kalau dulu itu manual ya, saya absensi manual saya scan gitu kan ada tanda tangan mahasiswanya. Nah kalau sekarang karena pandemi ya, pihak Kopertais juga wajar gitu ya. Jadi itu boleh yang seadanya aja gitu. Yang penting kan kita udah punya spreadsheet absen tuh ya, itu aja di download, di save as PDF, itu yang di download Pak. Dan itu kalau bisa ada tanda tangan kita, ada tanda tangan apa ya, tanda tangan scanan gitu. Nah nanti nilai juga. Yang semester kemarin Pak kan setengah online, setengah ini Pak. Oh iya, itu kan adanya di kampus Pak. Nah nanti Pak Doni ke kampus aja, main-main ke kampus, ketemu Mbak Modi, saya mau lihat absen saya. Itu terarsipkan Pak. Nah nanti Pak Doni foto-fotoin dah. Nah makanya Bapak Ibu nih mulai sekarang saya mohon banget kalau ngajar itu didokumentasikan semuanya, mulai dari BAP, absen, bukunya, materinya, nilai anak-anak itu jadi satu aja, jadi satu file dan itu sebenarnya kewajiban dosen ini sih, kewajiban dosen yang sudah tersertifikasi. Tapi itu akan jadi penting Pak. Mungkin selama ini kita abai aja gitu, bodo amat gitu. Padahal itu yang akan apa ya Bapak Ibu butuhkan gitu. Gitu ya. Gitu Pak Doni ya untuk masalah absen ya. Spreadsheet itu ada lemahnya tuh, Pak. Kenapa, Pak? Spreadsheet ada lemahannya juga itu. Lemahan? Gimana maksudnya? Ya. Lah saya bisa ngobrak-ngabrik absen Pak Ari, saya bisa ngobrak Pak Jainul kalau ngomong gitu. Jangan diobrak-abrik, Pak. Biasanya jangan diobrak-abrik, Pak. Ya begini, Pak, maksudnya dalam arti Iya, memang benar itu. Iya benar, itu kelemahannya itu jadi nggak dikunci itu. Jadi spreadsheet-nya nggak dikunci per user sama Mas Paujan, tapi ya masa iya sih ada yang mau ngobrak-ngabrik kan ya? Maksudnya kurang kerjaan. Iya. Kayaknya kan takutnya ya disalahgunakan, Mbak. Nanti ada yang ini. Insya Allah enggak pasti. Saya juga itu yang saya khawatirkan dan saya sampaikan ke Mas Fauzan sih, insya Allah nggak ada lah ya. Semoga aja. Artinya absennya bisa di-download buat Bapak Ibu. Tentunya nanti kalau udah kelar gitu, udah 14 pertemuan, nah itu di-download. Gitu ya Pak Doni ya. Itu Pak. Iya Pak Rizky. Nah ini tadi kan terkait dengan tunjangan profesi ya. Kalau SK kita 100% gimana tuh Pak? Apa nunggu Baitul Arkom dulu? Kalau 100% iya nunggu Baitul Arkom. Tapi untuk jabatan fungsional nggak ada 100% Pak. Bapak sambil ngurus aja. Kan kalau tunjangan profesi itu maksudnya tunjangan serdos itu. Kalau yang ini nih yang sedang kita bicarakan tuh tunjangan fungsional Pak. Tunjangan fungsional. Nah tunjangan fungsional dosen itu diberikan ketika dosen sudah dapat jabatan fungsional kayak asisten ahli gitu. Kalau tunjangan profesi itu kalau kita udah dapat sertifikat pendidik. Nah, itu yang ngasih negara. Nah, yang ngasih kalau kita dari Kementerian Agama, Pak. Saya alhamdulillah udah dapat gitu ya dari tahun lalu gitu. Jadi itu makanya butuh SK in passing namanya. Di mana SK itu menyetarakan kita dengan golongan PNS itu, dan itu yang ngeluarin UIN juga. Makanya kita akan selalu berhubungan dengan UIN itu. Itu Pak Rizky. Nah, jadi untuk 100% itu sebenarnya nggak ada kaitannya dengan Jafung. Jadi itu akan sambil jalan gitu loh. Waktu itu saya pas gitu, pas saya dapat Jafung, pas saya 100% gitu. Saya Jafung asisten ahli saya 2018. Saya diangkat 100% 2018, jadi pas tuh. Saya baru diangkat 100%, beberapa bulan kemudian saya dapat Jafung, makanya itu bisa. Ya maksudnya maksudnya bisa dipercepat saja 100% itu caranya bagaimana gitu. Kalau dipercepat. Itu saya nggak ngerti ya, ada hitung-hitungannya tuh biro akademik biro ini tuh biro SDM. Jadi misalkan Pak Zainul, Pak Rizky, ini TMT-nya udah masuk nih, nah baru nanti dipanggilin untuk Baitul Arkom terus 100% gitu, karena ada mekanisme tersendiri lah. Itulah. Jadi alhamdulillah saya udah merasakan itu ya. Jadi dari 2015, saya tahun 2018 awal tuh dapat SK 100%. Terus tahun 2018 bulan Oktober saya dapat SK asisten ahli. Nah, gitulah. Artinya memang perjalanannya
terukur gitu. Udah ada yang ngitung lah ya. Kurang lebih itu ya, Bapak Ibu. Ada lagi? Ya. Ya, Pak. Oke. Syukron. Baik, kalau tidak ada, syukron ya Bapak Jagoan Ibu. kecil siapa tuh jagoan kecil? Iya itu Ryan, Ryan. Jagoan kecil. Ryan. Ya udah ya, Bapak Ibu sekalian, Ya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga yang sedikit ini menjadi penyemangat kita semua untuk selalu berkhidmat kepada persyarikatan. Baik, kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Quran lakum, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, mohon maaf ya, saya live ya. Ditunggu mahasiswa. Iya, Pak. Oh iya, Pak. Iya.